Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KF Bird Farm, Serang Banten. Episode kali ini kita akan coba membahas terkait penangkaran murai batu ya. Penangkaran murai batu ini mungkin bisa dijadikan pegangan hidup lah ya teman-teman, kalau teman-teman bisa mengelola dengan baik. Jadi buat teman-teman yang punya uang bisa membuat penangkaran, jika dikelola dengan baik ini akan bisa memutar modal yang teman-teman punya untuk bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan hobi yang teman-teman jalanin. Nah, apa saja yang harus kita siapkan dalam hal penangkaran ini ya mungkin sudah pernah saya bahas di episode-episode sebelumnya ya. Mungkin saat ini saya akan lebih mengedepankan terkait IF. IF yang tidak umum. Extra puding yang tidak umum teman-teman ketahui gitu ya. Terkait jangkrik dan kroto mungkin sudah umum ya. Bisa banyak referensi IF yang harus digunakan untuk penangkaran seperti ini. Namun akan terjadi beberapa masalah ketika pancaroba ya. Pancaroba itu perubahan dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas gitu ya. Karena kebanyakan peternak itu tidak menggunakan fur, hanya modal jangkrik, kroto gitu kan. Ini burung biasanya jatuh atau yang biasa dikenal dengan tetelo ya. Sebetulnya bukan tetelo ya teman-teman, karena sepengetahuan saya tetelo itu adalah virus ya. Yang namanya virus tidak ada obatnya kecuali vaksin, dan bisa menular ke unggas-unggas lain yang sejenis. Biasanya yang terkena tetelo itu adalah ayam ya. Kalau di murai batu sih sebetulnya saya belum pernah ngalamin lah yang namanya tetelo gitu kan. Dulu saat pertama kali saya beternak banyak sekali masalah, utamanya itu tadi burung dengan gejala tetelo, muter-muter di bawah, jatuh tiba-tiba. Itu akibat dari perubahan cuaca yang ekstrim dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas gitu ya. Saat itu saya juga bingung ini harus diobati seperti apa. Mungkin obatnya sih teman-teman juga tahu ya, anti sarap, kalau nggak super N lah. Namun kan setelah sehat ini burung nggak bisa kembali produksi. Nah mungkin teman-teman harus ketahui bagaimana cara mencegah agar hal tersebut tidak terjadi gitu ya. Nah memang alhamdulillah saat ini saya tidak mengalami masalah tersebut karena saya pakai fur ya, Pro Booster ya. Mungkin teman-teman yang subscriber lama saya udah pada tahu lah apa itu Pro Booster. Masalah yang terjadi pada burung yang mengalami gejala tetelo itu adalah sebenarnya dia malnutrisi ya, kekurangan vitamin B, kalau nggak salah B kompleks lah. Saya juga kurang begitu hafal detailnya. Cuman setahu saya vitamin B kekurangan ya, karena itu tadi mungkin yang namanya kandang tangkar dia jarang kena jemur, terus kondisi kandang yang lembab, intinya mah itulah tidak dioptimalkan. Mungkin pemberian vitamin pun teman-teman jarang ya kalau di kandang ternak ya, termasuk saya mungkin ya dulu. Namun setelah saya menggunakan Pro Booster itu saya nggak pernah mengalami lagi yang namanya gejala tetelo. Tapi bagi teman-teman yang tidak mau ataupun tidak ada kesempatan untuk menggunakan fur, hanya saya pengen gunain jangkrik aja, itu gimana om cara nanganinya? Itu sebenarnya bisa teman-teman ya. Teman-teman harus memberikan rutin seminggu sekali itu ikan gapi ya. Ikan gapi atau enggak apa sih namanya itu, kalau di Sunda sih namanya bancenol atau impun lah. Itu ikan cere itu yang sering ada di got-got, itu kasih aja seminggu sekali lah. Teman-teman kasih aja di tempat minumnya. Itu akan mencegah burung ternakan teman-teman mengalami gejala tetelo gitu kan. Karena yang setahu saya kandungan yang ada di dalam ikan cere ini atau ikan gapi ini banyak sekali vitamin B-nya gitu teman-teman ya. Ini untuk mencegah burung mengalami gejala tetelo. Nah itu, jadi terus IF apalagi gitu kan yang dibutuhkan untuk penangkaran burung-burung kicau, khususnya mungkin murai batu ya. Saya beternak murai batu.
Mungkin teman-teman jarang ada yang pakai cacing tanah ya. Nah, cacing tanah ini fungsinya di sini kalau digantangan kan ada yang bilang, oh ini buat ini nurunin birahi katanya. Tapi kalau menurut saya, cacing tanah itu bukan untuk menurunkan birahi. Karena saya gunakan cacing tanah itu justru untuk mendongkrak respon pejantan agar cepat birahi gitu ya. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan bahwa fungsi dari cacing tanah itu bukan untuk menurunkan atau menaikkan, namun menstabilkan birahi pada murai batu yang teman-teman punya gitu ya. Jadi baik lapangan ataupun ternakan yang teman-teman kelola saat ini, penggunaan cacing tanah itu menurut saya sangat penting gitu ya, karena ini adalah trik atau tips untuk menstabilkan birahi pada murai batu yang teman-teman punya gitu ya. Karena mungkin kalau kita perhatikan di alam bebasnya pun dia ya di hutan ya. Saya kalau ngelihat video-video ada tuh Om Rendian 88 ya, saya demen sekali sama konsep videonya. Saya juga pengen seperti itu, cuman waktu nggak bisa ya. Saya sering merhatiin aktivitas ataupun kebiasaan murai batu ataupun burung-burung lain di alam bebasnya gitu ya. Murai batu ini kan cenderung lebih banyak hidup di tanah ya teman-teman. Lebih banyak hidup di tanah. Mungkin di alamnya dia nggak mungkin ngorek-ngorek sarang semut rangrang gitu, karena gimana mau ngorek-ngorek gitu kan, baru nyentuh aja udah diserang sama semut rangrang. Jadi ekstra puding yang mereka butuhkan di sana atau yang mereka makan di sana lebih banyak mungkin ke serangga-serangga yang hidup di permukaan tanah. Dan sesekali suka saya lihat tuh nyakar-nyakar daun apa segala macam, ini makanin cacing. Nah, berarti kan saya ambil kesimpulan bahwa makanan pokok pada murai batu di alam adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini saya aplikasikan di ternakan dan saya aplikasikan di murai yang saya gantang juga. Efeknya itu tadi, dulu sebelum saya ambil kesimpulan, oh ini buat nurunin birahi, ternyata di ternakan justru malah meningkatkan birahi. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa fungsi cacing tanah ini untuk murai batu adalah untuk menstabilkan birahinya. Mungkin apa sih kandungan yang ada di dalam cacing tanah ya teman-teman bisa carilah di Google. Sekarang mudah lah, nggak usah sulit-sulit ya. Tapi pada prinsipnya 2IF itu yang jarang diketahui oleh peternak-peternak, khususnya mungkin peternak-peternak pemula ya. Itu kan karena banyak channel-channel YouTube ataupun referensi-referensi yang ada di Google yang memberikan arahan yang belum sempurna lah kalau menurut saya gitu kan. Karena terus terang dalam banyak hal saya juga banyak belajar di YouTube ya, dari video-video terdahulu senior-senior kita, di Om Kicau mungkin ya, di blognya Om Kicau tuh saya sering baca dulu tuh. Sampai sekarang pun saya sering baca lah referensi-referensinya dan saya praktekkan hasilnya seperti apa. Ya ada beberapa yang menurut saya tidak sesuai, akhirnya saya sempurnakan gitu. Nah, kembali lagi lah, ilmu yang saya dapat juga bukan apa ya, bukan murni karena saya hebat gitulah, enggak ya, ini banyak faktor yang mendukung terkait silaturahminya gitu kan. Apa ya, tukar pendapat lah dengan teman-teman sesama pecinta kicau mania juga. Jadi intinya itulah teman-teman, untuk para teman-teman yang punya niat untuk menangkar, alangkah lebih baik cacing tanah dan ikan gapi ini dijadikan menu rutin mingguan lah buat murai batu yang teman-teman punya, agar ya itu tadi tetap sehat. Kalau gapi kan, ikan gapi atau ikan cere tadi, fungsinya dia karena mengandung vitamin B yang banyak, itu B berapa lah, banyak sekali itu kandungannya. Itu untuk mencegah murai tetelo gitu kan. Kalau cacing tadi itu untuk menstabilkan birahi untuk murai batu yang ditangkar gitu ya teman-teman. Ya baik, mungkin itu saja di episode kali ini. Kita bahas hal-hal lain akan kita bahas ke depan gitu ya. Silakan mungkin kita coba nanti lihat-lihat penangkaran kita di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami KAF Bedpam Serang, Banten.